Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode at-tahammul wa al-ada. Yang pertama adalah as-sama. Bentuknya seperti apa? Seorang guru membacakan hadis, sedangkan murid mendengarkannya. Jadi guru itu membaca, murid yang mendengar. Baik guru itu membaca dari kitab ataupun dari hafalannya. Atau muridnya keadaannya bisa juga mendengarkan apa yang dibacakan guru atau juga mencatatnya. Jadi sambil mendengarkan, sambil mencatat. Kedua-duanya sah untuk dilakukan. Tingkatannya seperti apa? Metode tahamul ini merupakan tingkat pertama dalam urutan tahamul hadis. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, karena di dalam metode ini meniscayakan bertemunya guru dan murid secara langsung. Kalau guru membacakan kan berarti muridnya ada di depannya gitu ya. Kalau eh, dengan metode yang lain bisa jadi misalkan guru menuliskan dikirim ke murid itu kan berarti muridnya tidak ada langsung di depannya. Tapi kalau as-sama ini meniscayakan adanya pertemuan antara guru dengan murid secara langsung sehingga sanadnya tersambung. Lafat ada yang digunakan dalam metode sama, kalau ada itu lafadznya ya, kalau metodenya sama. Aku mendengar, misalkan sami tu. Nanti kalau kita melihat hadis kok ada lafadz ini, berarti metode yang dipakai dalam periwayatan hadis itu adalah as-sama. Atau haddasana haddasani, telah memberitakan, menceritakan kepada kami atau kepadaku. Akhbarona akhbaroni, amba'ana amba'ani. Maknanya hampir sama. Qala li berkata si A kepadaku. Dzakaroni si fulan atau si A menyebutkan kepadaku. Contohnya ini ada di Sunan Ibnu Majah, saya ambilkan hadis ke-8. Haddatsana Abu Abdillah qala haddatsana Hisham bin Ammar haddatsana Al-Jarrah bin Malihin. Haddatsana di situ ada yang merah ya, artinya Ibnu Majah mengatakan haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abu Abdillah. Abu Abdillah. Jadi gurunya Abu Abdillah yang diceritakan kepadanya adalah Ibnu Majah. Yang kedua adalah metode al-ardu. Yang pertama as-sama, yang kedua al-ardu. Bentuknya seperti apa? Kebalikan dari as-sama. Jadi murid membaca, guru menyimak. Kalau di Indonesia dikenal ini dengan metode sorogan ya. Jadi guru di musola duduk atau di pondok, kemudian muridnya datang, kemudian menyetorkan hafalannya atau menyetorkan hadisnya. Baik murid itu membaca sendiri atau orang lain yang membacakan. Misalkan murid itu kok nggak bisa baca bisu ya, dia menulis hadis itu kemudian disuruh orang lain untuk membacakan dan dia di situ di depan gurunya. Baik membacanya itu dari tulisan atau dari hafalannya sendiri. Begitu juga gurunya. Guru itu menyimak, mengikuti bacaan murid dari hafalan guru itu sendiri atau dia memegang kitab. Ini pakai ain ya, al-ardu, bukan pakai alif dan hamzah itu. Kalau alif hamzah itu al-ardu artinya bumi nanti. Kalau al-ardu artinya murid membaca. Tingkatannya, jumhur ulama memperbolehkan metode al-ardu atau al-qiraah. Jadi nama lain dari al-ardu adalah al-qiraah. Bahkan meletakkannya pada urutan kedua setelah as-sama. Lafat ada dalam metode al-ardu, lafadznya yang pertama, misalkan di sini ada contoh qara'tu ala fulan. Aku membaca di hadapan fulan. Fulan bisa diganti nama siapa saja. Qara'tu ala syekh siapa, qara'tu ala siapa nanti. Atau yang kedua, dibaca di hadapannya dan aku mendengarkannya dan atau diakui bacaannya. Quri'a alaihi wa ana asma'u faqarra bihi. Kalau ada lafaz bahasa Arab seperti itu di dalam hadis, maka metode yang dipakai adalah al-ardu. Lafaz adanya qara'tu atau quri'a alaihi. Contoh dalam Musnad Ahmad 179, qala berkata Imam Ahmad, qara'tu ala Yahya bin Sa'idin. Aku membaca di hadapan Yahya bin Sa'id. Berarti yang dibacakan Yahya bin Sa'id, yang membaca adalah Ahmad. Nah, ini adalah contoh lafad ada dalam metode al-ardu.
Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.